warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca. Apa itu jurnal penutup? Silakan perhatikan di sini. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal itu adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal itu pref dan ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi. Nah, sekarang tujuan pembuatan jurnal penutup. Tujuan pembuatan jurnal penutup yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Nah, sekarang bagaimana cara membuat jurnal penutup? Nah, perhatikan. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu tadi seperti yang di atas, pendapatan, beban, terus berikutnya saldo laba atau rugi, dan pref. Jadi yang dibuatkan jurnal penutup itu 4 akun, yaitu yang pertama pendapatan, beban, yang ketiga saldo laba atau rugi. Untuk saldo laba atau rugi itu tergantung pada laporan laba rugi. Kalau laporan laba ruginya laba, berarti yang dibuatkan jurnal penutup laba. Tapi kalau laporan laba ruginya rugi, yang dibuatkan jurnal penutup rugi. Yang keempat adalah pref. Cara membuat jurnal penutup. Cara membuat jurnal penutup. Yang dibuatkan jurnal penutup tadi kan 4, yaitu yang pertama akun pendapatan. Sekarang kita lihat di neraca saldo. Lihat pendapatan di neraca lajur itu terdapat di kolom laba rugi sebelah kredit. Lihat pendapatan itu. Nah, pendapatan itu ini perhatikan, pendapatan itu terdapat di kolom laba rugi, ini pendapatan di kolom laba rugi sebelah kredit. Lah nanti jurnal penutupnya di pendapatan didebetkan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa? Sebesar pendapatan. Ini tadi pendapatan kan ada di kolom laba rugi sebelah kredit. Lah jurnal penutupnya didebetkan. Pendapatan dimasukkan ke debit, kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar sejumlah pendapatan. Terus berikutnya yang kedua adalah akun beban. Akun beban lihat di neraca lajur. Beban, lihat ini neraca lajur kolom laba rugi. Beban itu berada di sebelah debit. Kolom laba rugi. Ini beban berada di
debit, kolom laba rugi. Nanti jurnal penutupnya beban dikreditkan. Nih, beban dikreditkan. Debitnya apa? Itisar laba rugi sejumlah total beban yang ada di neraca lajur kolom debit. Nih, kolom debit 11.430.000. Jadi di kolom laba rugi sebelah debit nanti jurnal penutupnya bebannya dikreditkan, debitnya itisar laba rugi. Terus yang ketiga itu menutup saldo laba atau saldo rugi, tergantung dari laporan laba ruginya atau tergantung dari neraca lajur. Lihat, ini neraca lajur. Yang debit kan isinya beban, yang kredit isinya pendapatan. Nih, debit isinya beban, kredit isinya pendapatan. Pendapatannya 13 juta, sedangkan bebannya 11.430. Berarti kan pendapatannya lebih besar dibandingkan beban, sehingga perusahaan mengalami laba. Lah, di sini karena kasusnya perusahaannya mengalami laba, sehingga yang dibuatkan jurnal penutup itu adalah saldo laba. Nah, apabila perusahaan mengalami laba, jurnal penutupnya itu adalah debitnya ikhtisar laba rugi sebesar laba, kreditnya modal. Karena nanti laba akan menambah modal, sehingga debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya modal sebesar 1.750.000 itu adalah laba. Seandainya perusahaan mengalami rugi, maka jurnal penutupnya itu adalah debitnya modal, kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar rugi. Ini apabila perusahaan mengalami rugi. Sedangkan yang keempat itu adalah menutup akun PREV. Lah, menutup akun PREV, lihat, PREV itu berada di neraca lajur kolom neraca. Lihat PREV, ini PREV. PREV, kita lihat PREV mana PREV lah, ini PREV. Nih, PREV itu neraca lajur kolom neraca sebesar 1 juta. Ini lihat, ini PREV itu adalah berada di neraca lajur kolom neraca sebelah debit. Nanti jurnal penutupnya dikreditkan. Jurnal penutupnya dikreditkan. Debitnya adalah modal sebesar PREV, yaitu 1 juta. Saya tegaskan lagi, yang dibuatkan jurnal penutup itu adalah empat akun. Yang pertama itu adalah pendapatan, yang kedua itu adalah beban, yang ketiga saldo laba apabila perusahaan laba, yang ketiga saldo rugi atau rugi, sedangkan yang keempat itu adalah PREV. Itu anak-anak, semoga kalian paham tentang pembahasan jurnal penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.